Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dari bahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas bakteriologi umum, materi kedua yaitu struktur bakteri ya, di sini dengan fungsinya masing-masing. Oke, semoga teman-teman selalu sehat dan diberikan banyak rezeki. Nah, kali ini kita bahas materinya dimulai dahulu dengan morfologi bakteri di channel ATLM Indonesia. Nah, kita mulai dengan ukuran bakteri. Bakteri termasuk golongan prokariota. Strukturnya lebih sederhana dari eukariota. Eukariota kan sel-sel misalnya pada sel manusia. Nah, prokariota adalah bakteri ya. Jadi bakteri ini sangat sederhana sekali. Nah, pada umumnya penampang bakteri itu 0,7 sampai 1,5 mikrometer dan panjangnya sekitar 1 sampai 6 mikrometer. Nah, bakteri bentuknya ada yang bulat atau kokus, basil atau batang ya, dan spiral. Nah, jadi pada prinsipnya ada 3 ya. Nah, kita lanjut lagi di struktur bakteri dan fungsinya. Nah, untuk komponen-komponen struktur bakteri itu pada prinsipnya terbagi pertama kapsul, yang kedua dinding sel, ketiga sitoplasma, keempat inti sel, kelima membran sitoplasma, keenam flagela, ketujuh fili, kedelapan endospora, kesembilan plasmid, 10 mesosom, dan ke-11 ribosom. Jadi ada kurang lebih 11 ya yang penting dari bagian-bagian dari struktur bakteri. Nah, berikut struktur-struktur tersebut kita bahas satu persatu beserta fungsinya. Dimulai dulu dengan kapsul. Nah, ini bagian terluar ya, ini adalah selubung. Kapsul adalah lapisan tipis di luar dinding sel tersusun atas polisakarida dan atau polipeptida, tidak dimiliki oleh semua bakteri. Jadi bakteri tertentu saja yang memiliki kapsul. Fungsi kapsul di sini melindungi bakteri dari fagositosis. Jadi melindungi dimakan oleh sel leukosit. Penentu virulensi bakteri. Jadi kalau misalnya dia memiliki kapsul, maka dia lebih virulen ya ketimbang yang tanpa kapsul. Bersifat antigenik. Kapsul tidak mudah menerima zat warna sehingga dia transparan, tidak menyerap zat warna. Kegunaan sebenarnya tidak jelas, kemungkinan untuk mencegah kekeringan pada kondisi tidak menguntungkan. Nah, bagi dunia kedokteran sangat penting karena dapat meningkatkan kemampuan bakteri untuk menimbulkan penyakit virulensi, patogenitasnya. Jadi patogen ya. Karena kapsul sebagai lapisan pelindung yang menahan penelanan oleh sel fagosit inang. Nah, pada minim agar ya kan koloni akan berlendir bila bakteri tadi menghasilkan atau memproduksi kapsul. Oke, kita pindah ke yang nomor 2 yaitu dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan antara membran sitoplasma dengan kapsul. Komponen strukturnya yaitu mukopalisakarida dinding sel, peptidoglikan atau murein yang memberikan kekakuan ya rigid ya, yang diperlukan untuk mempertahankan keutuhan sel. Di sini dia berfungsi pertama mempertahankan bentuk bakteri, misalnya bulat atau batang. Memberi perlindungan osmosis, ini tekanan koloid osmosis. Jadi keseimbangan antara tekanan dari luar dan dalam sel. Yang ketiga menentukan sifat pewarnaan. Nanti dia pewarnaannya dari pewarnaan ini misalnya geram atau pewarnaan tahan asam atau pewarnaan kapsul atau pewarnaan yang lainnya ya, termasuk pewarnaan-pewarnaan khusus ya. Kemudian antigensitas, ini kemampuan antigennya, dan patogenitas bakteri, kemampuan menimbulkan penyakit ya dari bakteri tadi. Nah, bakteri pada prinsipnya dibagi menjadi dua ya, gram positif dan gram negatif. Nah, bakteri gram positif dan gram negatif itu berbeda dalam susunan dinding selnya. Bakteri gram positif terdiri atas 60-100% peptidoglikan. Semua sel gram positif memiliki polimer lurus
asam N-asetil muramat dan N-asetil glukosamin. Jadi dua ini yang penting ya. Namun situ ada variasi dalam panjang dan komposisi jembatan peptida yang mengaitkan silang tetrapeptida dari suatu asam N-asetil muramat dengan polimer di sampingnya. Lanjut lagi ya, beberapa organisme gram positif mengandung asam teikoat, yaitu asam teikoat ribitol dan asam teikoat gliserol. Jadi disambungkan dengan ribitol atau gliserol. Karena asam teikoat sangat antigen sehingga memberi determinan antigen yang digunakan dalam identifikasi secara serologi. Jadi nanti menentukan secara serotipnya. Asam teikoat tipe gliserol terikat pada membran sel, satu ujungnya berasosiasi dengan lipid dalam membran, disebut dengan asam lipoteikoat. Oke lanjut, masih di dinding sel. Fungsi asam teikoat adalah mengatur pembelahan sel normal. Dinding sel gram negatif itu peptidoglikan lebih sedikit ya ketimbang gram positif. Ini akan dibahas lebih lanjut nanti di pewarnaan gram. Untuk pewarnaan gram teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya. Terdapat protein, fosfolipid dan lipopolisakarida. Penting ya karena toksisitasnya pada hewan. Karena toksisitas dalam materi ini bagian tidak terpisahkan dari sel tersebut, sehingga disebut dengan endotoksin. Endotoksin itu dihasilkan bila bakterinya mati. Sementara eksotoksin biasanya dihasilkan pada saat bakteri sedang hidup. Nah, fungsi dinding sel itu menjaga tekanan osmotik. Nah, untuk perbedaan struktur dinding gram positif dan gram negatif, teman-teman bisa melihat pada gambar ilustrasi berikut ini. Ya kan, yang di atas gram positif, yang di bawah gram negatif. Terlihat di situ ya, gram positif itu lebih kompleks sedikit ya ketimbang gram negatif yang lebih sederhana, ya kan? Ada di situ peptidoglikan ya pada gram positif, protein, fosfolipid, sitoplasmik membran. Sementara gram negatif itu ada protein ya kan, LPS sporin. Kemudian lipoprotein, outer membran, kemudian periplasmic space, ada peptidoglikan, ada fosfolipid dan inner membran pada permukaan dari sitoplasmanya. Oke, kita pindah ke sitoplasma selanjutnya. Struktur bakteri yang penting di sini adalah sitoplasma ya. Karena sitoplasma ini terdiri dari 80% air ya, dia bagian dalamnya. Nah, selain itu ada asam nukleat, protein, karbohidrat, lipid, ion anorganik dan berbagai senyawa dengan bobot molekul rendah. Jadi sitoplasma ini juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, karena tidak ada mitokondria, ini kan zat menghasilkan energi tinggi ya pada sel eukariot, atau kloroplas ini pada sel tumbuhan, ya kan? Maka enzim untuk transport elektron bekerja pada lamelea yang berada di bawah membran sel. Nah, granula sitoplasma bentuk penyimpanan makanan cadangan. Nah, granula ini sebagai sumber karbon. Tapi bila sumber protein berkurang, karbon pada granula ini dapat dikonversi menjadi sumber nitrogen. Iya, jadi di dalam sitoplasma itu nanti ada granula-granula seperti pada granula pada sel leukosit. Nah, masih di sitoplasma ya. Pada beberapa jenis bakteri, granula sitoplasma itu menyimpan pula sulfur. Fosfat inorganik, ya, maka disebut dengan granula volutin. Dan granula pada Corynebacterium diphtheria ya, disebut dengan granula metakromatik, granula Weber-Eins. Kenapa? Karena sifat granula ini bila diberi zat warna, dia akan mengekspresikan warna yang berbeda. Dalam hal ini ya, zat warnanya warna biru tua tidak berwarna biru, tetapi merah. Juga ada yang nanti warnanya malah kecoklatan. Jadi tidak ada mikrotubulus.
Nah, kita pindah ke inti atau nukleus. Nah, ini tidak mempunyai membran nukleus sehingga intinya tidak jelas. Kemudian tidak memiliki pembungkus inti sebenarnya. Jadi tidak ada pembungkusnya ya. Lalu terdapat kromosom sebagai pusat infogenetik yang mengatur semua kegiatan sel. Seperti metabolisme dan penentuan sifat resisten dari si bakteri tadi. Di dalamnya terdapat benang DNA berisi kromosom. Nah, inti sel atau nukleus ini tersusun oleh 60 protein ya, 60%, 40% lipid sebagai fosfolipid. Ini proteinnya banyak, fosfolipidnya juga lumayan banyak. Nah, fungsinya mengatur keluar masuknya bahan-bahan dari dalam atau luar sel. Jadi bersifat semi permeable. Masa semi permeable di sini hanya bahan tertentu yang dapat lewat. Seperti apa? Air, asam amino, beberapa gula sederhana, bahan larut lemak. Nah, ini adalah semi permeable. Nah, kita pindah ke membran sitoplasma. Membran sel prokariota si bakteri ini tidak mengandung sterol kecuali genus Mycoplasma. Pada tempat-tempat tertentu ya terdapat lekukan-lekukan ke dalam disebut dengan mesosom, yaitu 2 jenis. Yang pertama, septal mesosom itu kromosom melekat berfungsi pada pembelahan sel, dan lateral mesosom. Nah, masih kita pindah ke membran sitoplasma. Di sini fungsi membran sitoplasma apa saja? Yang pertama, tempat transport bahan makanan secara selektif. Nah, ini jadi selektif ini berarti ya dia memilih-milih ya dan khusus. Kemudian yang kedua, pada spesies bakteri ya atau kuman aerob itu merupakan tempat transport elektron fosforilasi oksidasi. Berarti di sini menggunakan oksigen ya dalam melakukan proses kegiatannya ini. Yang kedua, tempat ekspresi bagi eksoenzim yang hidrolitik. Lanjut lagi, yang nomor 4, mengandung enzim dan molekul-molekul yang berfungsi pada biosintesis DNA, polimerisasi dinding sel dan lipid. Ya, di sini merupakan fungsi biosintetik dari bakteri tadi. Yang kelima, mengandung reseptor dan protein untuk sistem kemotaktik. Jadi di sini dia memiliki reseptor ya di sitoplasma ini, yang mana ini adalah untuk memulai proses pengenalan ya. Dan juga ini adalah faktor kemotaktik yang menyebabkan datangnya sel-sel leukosit atau sel-sel fagosit ke bakteri tadi yang melakukan proses invasi atau patogenitas masuk dalam tubuh. Kita pindah lanjut ke flagela. Flagela ini merupakan alat gerak yang terus susun atas protein. Proteinnya di sini adalah protein flagellin. Jadi dia sebagai alat pergerakan dari bakteri. Nah, dikenal ada 4 jenis flagel atau flagela. Flagela pertama yaitu monotrik, flagela tunggal yang terdapat di bagian ujung bakteri. Jadi flagelanya hanya satu saja. Contohnya adalah Vibrio cholera. Ini dia bergerak nanti seperti meloncat atau melompat-lompat ya, karena flagelanya hanya satu. Yang kedua, Lophotrix, itu lebih dari satu flagela di satu bagian volar bakteri. Contohnya Pseudomonas fluorescens. Ya kan? Kemudian yang ketiga, Amphitrix, terdapat satu atau lebih di kedua volar bakteri, misalnya Aquaspirillum servens. Nah, sementara yang terakhir, Ferritrix, tersebar merata di sekeliling badan bakteri, misalnya Salmonella typhosa atau Salmonella typhi, ya kan? Oke, untuk melihat gambarnya teman-teman bisa melihat jenis-jenis flagela. Atrix itu berarti tidak memiliki flagela, sementara monotrix satu flagela. Lophotrix dia berada di bagian satu ujungnya itu flagela, sementara Amphitrix dia di ujungnya ya, ujung dari bakteri batang tadi. Sementara Peritrix dia di sekujur tubuhnya. Jadi bisa dilihat di sini ya.
Leukotrick, amphitrick, monotrick, ya, ferritrick. Jadi di sini teman-teman harus menghafalnya. Yang mana yang monotrick? Mono itu berarti satu, lovo itu berarti di sisinya saja. Kemudian ampi itu di sisi kanan kiri ya. Sementara untuk ferritrick di seluruhnya. Ferry berarti semuanya. Kita pindah ke Fili atau Fimbrie. Fili merupakan rambut pendek dan keras. Ya, terdiri dari fosfolipid dan protein. Terdiri dari subunit protein ya. Nah, fungsi Fili di sini menempelkan diri pada sel hospes. Jadi si bakteri tadi tempat menempelnya menggunakan bantuan Fili tadi. Di sini adalah colonizing factor. Dan sebagai pemindahan materi genetik, seks Fili. Jadi di sini untuk pertukaran materi gen dari bakteri satu ke bakteri yang lain ya. Nah, masih dipilih atau Fimbrie, Fili ini ada dua jenis Fili. Yang satu Fili berperan pada adesi bakuman dengan sel tubuh hospes. Ini tempat menempelnya. Yang kedua, seks Fili berfungsi dalam konjugasi dua kuman. Jadi di sini maksudnya perkawinan antara bakteri satu dan bakteri lain dan bertukar bahan genetik. Kita pindah ke endospora. Merupakan resting cell dan bisa disebut dengan endospora. Jadi endospora ini bakterinya dalam kondisi sedang beristirahat atau dalam kondisi tidak aktif. Terbentuk apabila nutrisi esensial yang dibutuhkan tidak memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan bakteri. Nah, untuk bakteri gram positif genusnya yaitu Bacillus, ini adalah yang aerob, dan Clostridium ini adalah yang anaerob. Jadi ada dua bakteri yang menghasilkan, contohnya menghasilkan spora ya kan. Nah, di spora ada macam-macam, ada spora yang terminal, ada yang subterminal, ada yang sentral. Di sentral itu tengah-tengah, subterminal itu di bagian dalam ujung bakteri. Sementara bagian luar itu namanya adalah eksentrik, ya kan? Oke, kita pindah lagi di sini. Endospora itu terbentuk bila kondisi lingkungan jelek. Spora itu adalah bakteri dalam bentuk istirahat, dorman hingga dapat bertahun-tahun dia bertahan. Nah, bersifat resisten terhadap panas, jadi spora ini tidak hancur oleh panas, kekeringan dan zat kimiawi, termasuk mendidihkan air ya yang mengandung spora. Jadi spora akan dihancurkan, bisa tekniknya dengan menggunakan nanti pasteurisasi, tindalisasi atau menggunakan autoklav. Oke, kita pindah lagi, lanjut masih di spora. Spora itu terdiri dari bagian-bagiannya. Yang pertama adalah core, bagian yang intinya ya sitoplasma dari spora. Yang kedua, dinding spora, itu lapisan paling dalam dari spora. Terdiri dari dinding peptidoglikan, ini akan menjadi dinding sel bila spora berubah menjadi vegetatif. Jadi spora pecah lalu menjadi vegetatif, nanti dinding spora ini yang ada di sini ada dari peptidoglikan akan menjadi dinding bakteri. Kebayang korteks, di sini adalah lapisan yang tebal dari spora envelop. Terdiri dari lapisan peptidoglikan, kemudian coat, ya kan di sini yang menyelubungi, terdiri zat semacam keratin yang tahan terhadap pengaruh luar. Dan yang nomor 5 exosporium, ini adalah lipoprotein membran paling luar. Jadi kita ada melihat dari di sini berdasarkan lapisan-lapisan kulitnya ada 5 ya komponen dari spora. Nah, untuk jelasnya kita bisa melihat di endospora adalah sebagai berikut. Ada coat, ada outer membran, ada cortex, kemudian ada gram cell wall, ada inner cell, ya, inner membran ya, dan ada core. Jadi jelasnya di sini mengenai endospora. Nah, bila kondisi lingkungan membaik, ya kan, terjadi germinasi sel vegetatif, berubah sporanya menjadi bentuk vegetatif. Artinya siap-siap bakterinya melakukan proses pembelahan nanti.
Proses germinasi dari spora, ya kan, sel vegetatif adalah sebagai berikut. Apa saja? Yang pertama, aktivasi, yaitu adanya suatu zat yang merusak koat seperti panas, asam, komponen SH, subhidril, dan sebagainya. Yang kedua, inisiasi. Setelah teraktivasi spora germinasi dengan menggunakan sumber makanan dari media atau lingkungannya. Lalu yang ketiga yaitu outgrowth, degradasi dari korteks, sel vegetatif keluar, kemudian hidup seperti semula. Artinya dia prosesnya menjadi bentuk yang akan membelah, yang akan melakukan metabolisme, ya kan, dan mungkin melakukan proses yang namanya invasi atau patogen kepada manusia. Nah, kita pindah selanjutnya ke plasmid. Plasmid ini adalah ekstra kromosomal. Jadi plasmid adalah DNA ekstra kromosomal yang dapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Sebagian besar plasmid memiliki struktur sirkuler, ya sirkuler ya. Tetapi ada juga plasmid linier, ya kan, yang dapat ditemukan pada mikroorganisme tertentu. Misalnya Borrelia burgdorferi dan Streptomyces. Plasmid ditemukan dalam bentuk DNA untaian atau utas ganda yang sebagian besar tersusun menjadi kumparan terpilin. Masih di plasmid, pada bakteri ditemukan berbagai jenis plasmid. Salah satu jenis plasmid yang banyak ditemukan di alam adalah plasmid jenis R. Mengapa R? Nah, plasmid ini ya teman-teman mengatur resistensi terhadap antibiotik. Dan terdiri atas dua bagian. Jadi plasmid R ini dua bagian, yaitu resisten transfer faktor. Nah, ini yang menentukan resistensi dan determinasi resistensi. Ini determinasinya. Nah, penularan resistensi antibiotik oleh plasmid pada umumnya melalui konjugasi. Akibatnya terjadi resistensi banyak bakteri. Dan ini bisa terjadi antar spesies dan antar genus. Dan plasmid ini, ya kan, apabila kita keluarkan, kita angkat dari bakteri, maka tidak mempengaruhi ke bakteri. Karena bakteri memiliki DNA ya di dalamnya yang untaiannya berbeda dengan plasmid yang sifatnya membelah sendiri secara otonom. Namun dari sini plasmid hingga saat ini banyak dimanfaatkan oleh industri, oleh ilmuwan untuk memproduksi hal-hal yang lain seperti memproduksi insulin pada plasmid bakteri E. coli. Nah, kita pindah ke selanjutnya yaitu mesosom. Nah, ini struktur mesosom merupakan lipatan folding ya dari membran sitoplasma yang berperan aktif pada proses pembelahan dan metabolisme. Dan terakhir yaitu ribosom. Ribosom merupakan tempat sel membuat atau mensintesis protein. Ini jelas ya. Terdiri dari RNA dan protein. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman, sebanyak beberapa bagian tadi, ada sekitar bagian-bagian struktur ya bakteri. Semoga mendapatkan penjelasan dan penerangan dan kita mendapatkan ilmunya ya untuk bekal ya untuk bekerja sebagai ATLM. Oke, itu saja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.